Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara perpindahan antar scene. Jadi pada tutorial kali ini, seperti tutorial sebelumnya saya janjikan, bagaimana kita bisa mengambil nilai dari scene yang satu kemudian kita oper ke scene yang lain. Bisa juga bagaimana kita menghubungkan antar controller. Oke, langsung saja yang akan kita pelajari pada tutorial kali ini insyaallah adalah how to get or send value from another scene. Oke, dan komponen-komponen yang akan saya gunakan nanti adalah text field, speaker, combo box, radio button, dan checkbox. Langsung saja saya demokan kira-kira yang akan kita pelajari seperti ini. Oke, bagaimana cara mengambil nilai dari ini? Pertama, text field, kemudian dead speaker, kemudian combo box, kemudian radio button, dan checkbox. Kemudian kita kirimkan ke scene yang lain. Oke, kira-kira seperti itu. Pertama, hapus dulu semua. Tentunya pada tutorial yang sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara kita membuat project baru. Oke, jadi kali ini kita langsung saja mulai dari layoutnya. Oke, di sini saya membuatkan tiga tampilan. Pertama, tampilan input untuk saya nanti menginputkan data, dan tampilan output tempat nanti yang akan saya lemparkan data yang saya inputkan tadi pada scene yang sebelumnya. Tentunya juga di sini ada input controllernya dan output controllernya. Oke, sama juga. Pertama, oke, langsung di sini saja. Teman-teman bisa melihat yang saya gunakan. Saya menggunakan ada vertical box, juga horizontal box, dan label, text field, dan lain-lain. Data figure, kemudian combo box, radio button, dan checkbox. Oke, teman-teman bisa explore lebih jauh lagi tentang ada. Oke, dan juga fungsi-fungsi dari kontainer, tiap kontainer seperti border pane, grid pane, stack pane, type pane. Oke, langsung saja. Setelah teman-teman mendesain sebagus mungkin tampilannya, hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberi ID tiap-tiap komponen. Oke, yang akan kita gunakan pada controller nanti. Contoh pada text field ini saya sudah berikan ID dengan nama, oke, text nama, kemudian saya sudah juga berikan ID dari tanggal, begitupun dan combo box, kemudian radio button, kemudian checkbox. Kemudian saja sudah memberikan event kepada button send dan juga button button cancel. Untuk button cancel jangan lupa kita juga berikan ID. Yang selanjutnya ini adalah scene dimana kita akan input data nanti. Selanjutnya kita buat
ada lagi satu tampilan untuk menerima datanya. Oke, jadi saya menggunakan text field semua. Seperti yang saya bilang tadi, setelah kita mendesain tampilannya, jangan lupa berikan ID yang hanya yang akan kita gunakan pada controller nanti. Tanggal, jurusan, OB. Oke, yang pertama kita di input dulu. Oke, masih kosong. Setelah tadi teman-teman mendesain, kemudian teman-teman memberikan ID pada tiap-tiap komponen yang akan kita gunakan pada controller ini. Dan selanjutnya jangan lupa dan jangan pernah lupa pada file fxml-nya kita klik kanan seperti biasa dan make controller. Oke, jangan lupa saya ulangi, klik kanan dan make controller. Oke, jadi yang sudah kita berikan ID tadi langsung secara otomatis akan terbuat di sini. Tadi button send dan button klik, button cancel. Oke, yang pertama dulu di button cancel dulu. Get scene, get window. Oke, maka ketika kita button cancel kita klik maka akan keluar. Oke, selanjutnya kita membuat satu metode untuk mengambil value dari tiap-tiap komponen tadi yang di sini. Oke, pertama text field, tambahkan lalu dan sebelumnya saya deklarasikan dulu variabel untuk menampung file-file itu, nama, tanggal, fakultas, jenis kelamin, dan hobi. Oke, dan nama untuk text field cukup mudah ya. Nama, kemudian nama variabel untuk text field dan get text. Oke, selanjutnya data figure, tanggal, variabel data figure. Oke, get editor, get text. Oke, selanjutnya combo box. Terlebih dahulu kita harus deklarasikan karena nanti yang akan kita isikan pada combo box adalah yang bernilai string. Jadi di sini kita string ataupun di combo box. Setelah kita deklarasikan ya, arraynya yang akan menampung item-item yang akan kita masukkan pada combo box. Selanjutnya kita inisialisasi. Kita isikan item-itemnya. Oke, cukup. Kemudian kita masukkan
item-item yang sudah kita tampung dalam observable list ke dalam combo box. Menggunakan set item. Oke. Dan kita masukkan ke dalam variable voltage. Kita bisa menggunakan method get value, juga bisa menggunakan get selection model, get selected item. Oke. Selanjutnya radio button. Yang harus kita tahu untuk radio button untuk radio button hanya dua kemungkinan. Yang pertama bernilai true, yang kedua bernilai false. Oke, dan di sini kita punya dua pilihan yang tentunya kita memilih salah satunya, laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika yang satu bernilai true, yang satu harus bernilai false. Oke, jadi kita membutuhkan yang namanya tanggal grup. Oke, selanjutnya kita masukkan radio button yang radio button laki dan radio button pair ke dalam tanggal grup itu. Dan metode set tanggal grup. Itu jawaban satunya. Oke, kita ambil if jika radio button yang laki-laki dipilih ke variabel ini, variabel jk kan bernilai laki. Else jika bernilai. Oke, selesai. Dan selanjutnya combo box. Nah, sedangkan untuk combo box kita bisa memilih dari satu pilihan. Untuk combo box kita masukkan pada variabel hobi. Jika kita menggunakan metode selected. Jika futsal boleh, maka hobi akan bernilai futsal, dan jika begitupun seterusnya jika ini boleh. Oke. Selanjutnya setelah kita menyimpan value-value dari tiap komponen tadi ke dalam satu variabel, sekarang bagaimana caranya kita mengirim variabel ini ke send output. Oke, sebelumnya di send output ini output controller, klik kanan juga seperti yang awal, dan tampil kayak text field yang akan kita isi.
isi data dari scene yang satu tadi. Pertama kita buatkan sebuah metode untuk menampung data yang kita kirim. Jangan lupa akses modifiernya harus public. Oke, untuk dan kita berikan parameter sesuai dengan nih. Dan hingga hobi kita set teks semua. Oke, semuanya ini jurusan fakultas ya. Tadi sudah terlanjur saya kasih nama jurusan. Oke, selanjutnya kita kembali ke input controller. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara berpindah dari scene yang satu ke scene yang lain dengan ada dua cara. Pertama ketika kita pindah, scene yang satu tetap ada, dan yang kedua kita berpindah scene yang satu hilang atau tertutup. Oke, pertama oke. Nama ini output terlebih dahulu, nama paketnya, kemudian filenya, XML-nya. Paketnya tutup, kemudian saya copy saja. Dan cache set scene new scene
kemudian oke, ini adalah perintah. Ketika kita berpindah sen, maka sen yang pertama kan hilang. Namun kalau untuk komunikasi antara controller atau bagaimana kita bisa mengambil value dari sen yang lain ke sen yang satu, atau bisa mengirimkan value antar sen. Pertama, pada sini di parent kita butuhkan metode open stream. Kemudian kita panggil controller yang akan kita lempar value-nya, akan menerima value. Oke, ini saya buatkan controller dari output controller. Kemudian kita panggil metode yang kita buat tadi di kelas output controller ini. Oke, nama tanggal, fakultas. Oke. Oke, selesai. Tadi dari text field. Dari data picker. Dari combo box. Dan ini radio button. Ini checkbox. Oke, kita coba jalankan. Bismillah. Oke, ini tadi text field. Ini tiga, dan ini combo box, radio button dan checkbox. Oke, coba kita. Oke, kita lihat send. Oh, kita ketika ada error, kita lihat oke, errornya terjadi pada button send. Jadi kita lihat yang di button send. Oh ya. Tutorial part. Oh ya, di sini kita lupa taruhkan ekstensinya. Oke. Dan kita coba lagi. Oke, teman-teman harus teliti. Kita coba lagi. Oke. Kita sudah kirim, hanya saja data yang kita kirim belum terset di sini di output data. Oke. Mengapa demikian? Demikian adanya karena kita belum memanggil metode ini. Metode yang tadi kita buat untuk mengambil value dari
dari komponen. Oke, jadi terlebih dahulu kita panggil metode tersebut. Dan lagi, oke. Bismillah. Dan oke, data-data yang kita inputkan tadi sudah tampil pada send output data. Oke, data yang kita kirim dari sudah tampil di output. Oke, pada tutorial yang tadi kita sudah belajar bagaimana how to get value atau bagaimana cara mengambil nilai dari text field, speaker, combo box, radio button, checkbox. Ini masih banyak sekali sini. Silahkan teman-teman explore lebih dalam lagi. Control. Oke, ada button, box, color picker, make view, label, list view, div view. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita membahas yang ini saja. Oke, dan berakhirnya tutorial kali ini berakhir juga perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.